Tuhan ada kasih ketong modal, kasih ketong potensi yang seharusnya ketong kembangkan, tapi ketong simpan babai baru ketong bilang ketika ketong sone dapat dari bab tua. Shalom, saudara-saudari, senang jumpa lagi dalam mimbar UBB. Dan ini hari Tuhan kasih ketong kesempatan untuk belajar lagi dari Tuhan pun kata-kata. Dan karena itu sebelum ketong belajar bersama, mari ketong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih banyak-banyak karena Tuhan kasih ketong kesempatan lagi untuk belajar dari Tuhan pun kata-kata. Tuhan kasih ketong roh barisi supaya tolong ketong semua agar ketong dapat pesan yang jelas dari Tuhan pun mau, dan Tuhan juga kasih ketong hati yang mau untuk hidup dalam Tuhan pun kehendak. Ketong minta ampun untuk ketong pun dosa dan salah. Demi namamu Tuhan Yesus, ketong semua berdoa. Amin. Baik, saudara semua, firman Tuhan yang ketong belajar bersama hari ini dari Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-27. Sekarang ketong dengar dari Alkitab bahasa Kupang. Itu waktu ada banyak orang yang ikut dengar Sang Yesus. Dong semua deka-deka deng kota Yerusalem. Dong jusangka dia semua kasih jalan Tuhan Allah pun parenta di situ sama ke satu raja. Ais Yesus cerita kasih sang dong satu umpama lai bilang, ada satu orang besar. Dia mau berangkat di luar negeri, kodong lantik sang dia jadi raja. As itu, baru dia mau kembali lagi jadi raja di dia pung negeri sendiri. Waktu dia siap mau jalan, dia panggil dia pung orang kerja 10 orang, as kasih sang dong 1 orang 1 doi emas. Dia parenta bilang, bosong pakai ini doi jadi modal. Te nanti kalau beta pulang, bosong lapor bosong su ontong berapa. Ais dia berangkat, ma dia pun rakyat dong binci sang dia. Jadi dong kirim utusan pisana kok kasih tahu bilang, botong sonde mau ini orang pegang parenta kasih botong. Biar begitu ju, ma dong lantik sang dia di sana. Ais dia pulang. Sampai di dia pun rumah, dia panggil ame itu orang kerja 10 orang dong. Ais tanya sang dong bilang, bosong su ontong berapa dari itu doi emas yang beta kasih sang bosong tuh? Orang kerja pertama lapor bilang, Bapak Raja, beta sudah peontong 10 kali dari modal yang beta terima. Ju raja kasih tahu sang dia bilang, bagus, lu nih orang kerja yang baik. Tagal beta bisa percaya sang lu dengan hal kicik dong. Andia ko sekarang beta angka sang lu ko parenta 10 kota. Terus, orang kerja nomor 2 lapor bilang, Bapak Raja, beta dapat ontong 5 doi emas dari modal yang beta terima. Ais, itu raja puji sang dia bilang, bagus, kalau begitu, beta angka sang lu ko parenta 5 kota. Ma orang kerja nomor 3 bawa pulang dia pung doi emas. As dia kasih tahu bilang, ini bos pung doi, beta bungkus, ais sambunyi sang dia baik-baik kojang ilang. Beta bikin begitu, tagal beta taku. Beta tahu bapa ni orang keras. Te bapa suka ame apa yang bukan bapa pun, dan ketu ame apa yang bapa sonde tanam. Dengar begitu, juraja mas parak sang dia bilang, lu ni kurang ajar. Lu pung omong su hukum lu pung diri sendiri. Lu kira beta ni orang keras, yang ame apa yang bukan beta pun, dan ketu apa yang beta sonde tanam. Kalau begitu, na akurang kulu sonde pisimpan ini doi di bank. Ko biar waktu beta pulang, beta bisa dapat dia pung bunga. Biar sedikit jubai. Terus, itu raja suruh orang lain dong di situ bilang, ame dia pung doi itu, ko sarahkan kasih orang kerja yang dapat ontong 10 tadi. Madong protes bilang, Pak,
itu orang sudah apa cukup. Akurang komo ame dari orang yang pung sadiki, ko kasih tambah sang dia lai. Ma itu raja menyawa bilang, pikir baik-baik. Te orang yang pintar urus apa yang orang su percaya kasih dia, nanti dia dapat tambah lai. Ma orang yang malas urus, nanti dong ame bikin abis apa yang dia pung. Nah, sekarang bosong pitangkap beta pung musuh dong yang sonde suka beta jadi raja di sini. Bawa sang dong datang di sini, as bunuh sang dong semua di beta pung muka. Pisu. Bapak Mama semua bersaudara dan bersaudari, ada seorang keturunan Yahudi, dia pun nama Viktor Frankl. Dia ini pernah mengalami pengalaman yang mengerikan. Bersama-sama dengan banyak orang Yahudi, dia ditahan di kamp konsentrasi. Ya, kau tahu orang Yahudi pernah ada dalam sejarah kelam mereka ketika karena kekejaman dari Hitler, mereka 6 juta orang Yahudi dibunuh. Nah ini Viktor nih salah satu orang yang dijadikan tawanan, ya. Tapi dia bercerita dari pengalamannya itu bahwa ternyata yang paling bertahan dalam derita, dalam tahanan, ya, adalah orang yang suka menolong sesama. Jadi yang paling bertahan tuh bukan orang yang dia badan kuat atau dia besar, tapi orang yang suka tolong dia pun sesama, dia pun kawan-kawan, dia pun saudara-saudara yang ada di situ. Jadi Viktor nih cerita bilang, dia pernah lihat ada satu bayi yang lemah, tengah mati. Dia merangkak untuk mau ketemu dengan dia pun kawan yang bayi yang setengah mati di tempat tidur untuk bagi dia potongan roti. Ya, di kamp konsentrasi itu dong susah dapat makan, dapat roti itu sedikit-sedikit sah. Tapi ini bayi ini dia bisa untuk mau berbagi roti yang susah dikit itu dia bagi untuk dia pun kawan. Ya, walaupun dia sendiri lemah. Jadi Viktor ambil kesimpulan bahwa ternyata orang yang paling sanggup untuk bertahan dalam derita itu adalah orang yang yang suka menolong, yang suka berbagi. Kenapa? Karena menurut Viktor itu orang dong tuh punya motivasi diri yang kuat untuk jadi orang yang berguna. Karena dong kepingin untuk jadi orang yang berguna, itu yang mendorong dong untuk mau berbagi. Sekalipun dong juga ada dapat sedikit sah, sekalipun dong lemah. Ya, tapi bagi Viktor itu yang membuat ini orang dong ini tetap kuat dan tetap bertahan. Ya. Nah, saudara semua yang dikasihi Tuhan, beta sengaja mengawali ketong perenungan ini cerita karena mau bilang sang ketong bahwa memang ketong semua nih ingin berguna tuh. Ketong lihat sah, ini kalau ketong sakit, ketong hanya di tempat tidur sah, ketong hanya orang datang layani, ketong kas makan, ketong apa-apa, ketong bergantung pada orang lain, ketong jengkel, ketong marah, ketong stres, ketong suka, ketong mau cepat sembuh. Karena apa? Karena ketong merasa bahwa kayaknya itu sudah bisa bikin apa-apa, itu sudah berguna, kita hanya di tempat tidur sah. Jadi memang ketong semua nih pada dasarnya ketong kepingin untuk jadi orang yang berguna bagi sesama. Karena itu ketong lihat ketong orang tua dong. Biar dong setengah mati dong sudah maju, dong mau terus berjuang untuk terus bekerja dan menjadi orang yang berguna. Dong sone mau orang bilang, tua-tua soto bikin apa-apa, hanya tinggal ini buka mulut sako orang kasih makan. Ya. Jadi ketong coba ganti ketong ya anak-anak nih, kadang-kadang ketong jaga dengan ketong orang tua dong, ketong nenek bayi dong. Tuh bilang, sore dulu diam-diam sako nanti ketong yang siap segala sesuatu mah dong cuma bekerja. Ya, itu bukan karena dong
dong sombong atau dong sone mau hargai ketong, bukan. Tapi karena memang pada dasarnya ketong manusia tuh ingin untuk jadi pribadi yang berguna. Nah, memang Bapak Mama dan saudara-saudara, kalau salah satu hal yang membuat ketong bahagia adalah ketika ketong merasa bahwa ketong hidup nih son sia-sia. Ketong merasa bahwa nih walaupun sedikit tapi beta nih berguna bagi orang lain. Mulai dari ketong pun keluarga masing-masing. Ya tadi beta bilang, ketong sedih, ketong marah, ketong stres, kalau ketong hanya di tempat tidur sah. Karena apa? Karena ketong merasa sonnya berguna. Beta son bisa bikin apa-apa. Hanya tunggu seorang pun pertolongan. Ya. Dan karena itu, salah satu hal yang membuat ketong bahagia adalah yang tadi itu. Ketika ketong merasa bahwa ketong hidup nih sonnya sia-sia. Nah, tapi firman Tuhan juga bilang bahwa memang ketong pun kehadiran di dunia nih untuk jadi orang yang berguna. Ketong tanamkan dalam ketong pun hati, dalam ketong pun perasaan bahwa kalau ketong ada sampai saat ini, itu ada maksud Tuhan. Ketong ada di dunia nih, ada Tuhan pun maksud. Tuhan sone pernah mengizinkan ketong nih hidup di dunia nih tanpa dia pun maksud. Ada dia pun maksud. Beta baca untuk ketong Efesus pasal 2 ayat 10. Pertama beta baca pakai bahasa Alkitab, bahasa Kupang. Ini Paulus bilang begini. Ketong ada tagal Tuhan Allah yang bikin sang ketong. As Yesus Kristus kasih hidup baru sang ketong. Ko biar dalam ketong pun hidup, ketong bikin terus hal-hal baik yang Tuhan suputus memang dari dulu. Kalau Alkitab terjemahan lain bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan Papa Mama. Tuhan nih persiapkan ketong nih untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi dia secara sadar dan sengaja mempersiapkan ketong nih untuk bikin baik. Betapa berharganya ketong, ya toh? Jadi kalau ketong bahagia ketika ketong merasa bahwa ketong berguna bagi orang lain, ketong bisa melakukan sesuatu bagi orang lain, ya itu karena memang Tuhan menginginkan itu. Itu ketong pun tujuan untuk hidup di dunia nih. Tuhan menghadirkan ketong di dunia nih supaya ketong pun hidup nih jadi berguna. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan ingin beta dengan Bapak Mama, bersaudara-bersaudari dong berguna, maka tentu dia kasih dalam tanda kutip modal untuk ketong. Supaya ketong bisa berguna. Sama kayak ketong orang tua juga. Kalau ketong mau ketong pu anak berguna, maka ketong kasih sekolah sandong. Dong dapat ilmu, dong dapat keterampilan, supaya ketong biasa bilang, supaya bosong, dan bosong pu ilmu, dan bosong pu keterampilan, bosong nanti jadi orang yang berguna. Ya begitu juga Tuhan. Tuhan mau supaya beta dan saudara-saudara berguna, dia kasih modal untuk ketong. Nah ini yang dicatat dalam Injil Lukas. Yang tadi ketong baca, ketong dengar sama-sama. Ya. Yang Tuhan kasih perumpamaan itu. Kasih di itu pekerja dong. Ini doi mas. Supaya dong kembangkan itu doi untuk sesuatu yang memberkati. Itu modal, itu perumpamaan toh. Mau kasih ingat ketong bahwa dalam ketong pun diri masing-masing nih Tuhan ada kasih ketong modal. Supaya ketong kembangkan, ada potensi dalam ketong pun diri. Ya. Ini untuk ketong kembangkan supaya ketong bisa berguna bagi orang lain, bagi sesama, ya. Nah, dari ini catatan Alkitab, ketong juga belajar bahwa semua orang dapat. Ya. Ayat 13 bilang begini. Ini bacaan yang tadi beta baca ulang untuk ketong, Waktu dia siap mau jalan, dia panggil dia pun orang kerja 10 orang.
Ais kasih sangdong 1 orang 1 doi mas. Dia perintah bilang, bosong pakai ini doi jadi modal. Te nanti kalau beta pulang, bosong lapor bosong su ontong berapa. Ais ju dia berangkat. Nah, jelas toh? Katong nih sama kayak itu pekerja-pekerja dong. Yang dapat modal. Yang Tuhan taruh ini potensi, ada daya, ada kemampuan yang kotong bisa kembangkan untuk memberkati orang lain. Jadi semua orang ada itu. Nah, mungkin kotong tanya, ada yang tanya, Bebe tani, tapi potensi apa? Kan ada orang yang bilang begitu, toh? Ibu tadi sudah ada, ibu pendeta tadi sudah ada potensi sama ke orang lain. Ada, Tuhan tuh adil. Semua orang dapat. Tadi di ini cerita. Semua orang dapat. Yang jadi soal adalah yang terakhir tuh dia bukan kembangkan itu dia pemodal, dia pisipan di sapu tangan, bungkus bye-bye. Ya kadang-kadang kau cuma gitu. Tuhan ada kasih ketong modal, kasih ketong potensi yang seharusnya ketong kembangkan, tapi ketong simpan bye-bye baru ketong bilang ketika ketong sone dapat dari bab tua. Ada. Tuhan tuh adil. Toh Alkitab bilang dia ciptakan kotong sebagai dia penggambar, masa kotong sone dapat sesuatu yang bisa memberkati kehidupan. Nah sekarang mari masing-masing periksa diri. Ada modal yang Tuhan kasih. Melalui apa? Melalui pengetahuan yang kotong miliki, melalui keterampilan yang kotong miliki. Itu modal yang Tuhan kasih. Nah pakai itu modal, kembangkan itu supaya kotong jadi berguna bagi orang lain. Ini minggu kotong beribadah dalam tema setia dan bertanggung jawab mengembangkan potensi. Ya, kita baca di kamus besar bahasa Indonesia tuh, potensi itu dia arti daya, kekuatan, kemampuan yang kotong bisa kembangkan. Nah, kalau kotong manusia nih, kotong ada potensi, walaupun mungkin berbeda-beda ya. Ada orang yang punya potensi untuk ini bikin kue, memasak, ada orang yang berpotensi untuk bikin babai kendaraan, atau ada orang yang berpotensi di musik, atau di bidang-bidang yang lain. Masing-masing orang punya potensi, punya modal yang bisa kotong kembangkan. Nah, yang sekarang jadi kotong pung tugas adalah ya, kotong setia, kotong rajin, kotong disiplin, tekun, sungguh-sungguh. Kotong selalu mau belajar untuk temukan cara-cara baru untuk kotong bisa kembangkan kotong pung potensi. Beta kasih contoh kecil mulai dari kotong pung rumah tangga sah. Ibu rumah tangga, dia pasti punya potensi untuk memasak, membuat kue. Beta mau bilang di mama-mama dong, jangan pernah kasih rendah kotong pun tugas sebagai ibu rumah tangga. Karena apa? Karena kotong pun tugas ini terlalu berharga. Karena kotong sebagai ibu-ibu rumah tangga, kotong mama-mama di rumah, kotong bertanggung jawab, turut bertanggung jawab. Karena bapak-bapak itu mesti jangan kok mama dong bilang, oh kalau begitu bapak-bapak dong, atau bapak-bapak dong dengar dan bilang, di situ ibu pendeta bilang hanya mama-mama, so deh bapak-bapak juga bisa. Tapi ini contoh kecil untuk ibu ya. Nah, kalau kotong pun tugas tuh, kotong di rumah tuh kotong biasa memasak, kotong siapkan makanan, minuman, kue-kue dan segala macam. Nah itu kan kotong harus menyiapkan yang sehat, makanan yang sehat untuk kotong anggota keluarga. Kotong juga harus menyiapkan makanan yang kadang-kadang kotong anak dong tingkah makan. Kotong kas makan sandong ini beda. Ini ada zaman sekarang no beda dari ketong dulu. Kalau kotong dulu orang tua kadang-kadang bukan kayak sekarang kotong. Kok semua ada di meja makan, 3 lumah ame yang mana dan lu pilih. Dulu kan sudah tuh. Kalau kotong ya orang susah dong nih, atau ya setengah susah dong. Kadang-kadang kotong orang tua dong, su bagi memang di kotong piring, kau makan su. Kadang-kadang ini telur 1 butir kotong mus bagi 2 dari kotong saudara. Nah, dari kotong makan.
Sekarang sonde, kau tahu orang tua ini babujuk setengah mati kau ini ada mus makan. Nah sebagai mama, sebagai ibu dalam rumah, kau tahu terus kembangkan kau tahu keterampilan. Karena mana kau beta siapkan makanan yang baik, yang bepo anak suka, sekaligus sehat untuk ketemu anak-anak. Karena beta cuma mau kasih ingat ini mama-mama dong, ketemu orang tua dong. Sekarang ini ketemu anak-anak dong suka makan sekali itu salome di luar-luar dong tuh. Nah bukan hanya anak-anak, kalau mama-mama juga suka makan salome, itu kan sudah sehat tuh sebenarnya untuk ketemu anak-anak. Kalau beta waktu di jamaat, beta omong di kada dong ini anak-anak sekolah minggu dong nih, dong biasa minum itu apalah itu jus yang biasa beli di toko tuh. Nah, jadi beta bilang jangan minum yang ini, kasih tau mama kok, mama bikin jus, beli buah kok, mama bikin jus. Jadi mamanya apa? Bilang mama sudah makan, mama pemalas. Jadi lebih baik ini beli sana. Tapi mama itu sudah sehat tuh. Kotong kasih biarkan kotong po anak minum minuman yang begitu. Itu coba mama dong kalau sering-sering pi rumah sakit sebagai pendeta nih, kotong biasa pi kunjungi di rumah sakit. Itu anak kicik-kicik. Bahkan ada anak yang masih SD nih, dia pun ginjal rusak. Ada umur 14 tahun, dia pun gula darah tinggi. Masuk rumah sakit, dirawat berbulan-bulan. Jadi beta pernah konsultasi dengan dokter. Dokter ini karena di ketumpun jamaat nih banyak anak-anak yang begini. Jadi dokter bilang, ya ibu pendeta, karena dong suka konsumsi makanan-makanan yang sudah sehat. Dong suka makan makanan yang beli-beli di kios. Yang itu sudah sehat untuk dong pun ginjal, ya, dong pun organ-organ tubuh. Jadi beta mau kasih contoh yang kecil anak sah. Kotong di rumah mama-mama dong, mari kotong berjuang untuk kotong kembangkan kotong potensi. Tapi juga bapak-bapak juga bisa juga untuk kotong memberi makanan sehat untuk kotong pun keluarga, ya. Atau kotong sebagai bapak, kotong juga punya potensi tertentu, kembangkan itu. Anak-anak juga begitu. Ini untuk omong tentang motivasi untuk apa? Mengembangkan kotong pun potensi. Ini beta cuma omong untuk anak-anak muda dong. Ada anak muda yang sarjana bahasa Inggris. Sebenarnya dia bisa kembangkan dia potensi, mah dia diam-diam di rumah. Dia tunggu kok kapan nanti dia tes ASN. Dia bilang beta sudah mau kerja di mana-mana. Beta hanya mau kerja di bank dengan kalau di ini hotel. Nah kalau karena bank son terima, hotel itu son terima, nah lu duduk diam bisa di situ dia lupung sarjana bahasa Inggris. Tuh. Tapi kan bisa, tuh kotong bisa kembangkan kotong potensi, cari jalan kok, kasih kursus kok, kotong kerja apa kok. Nah sekarang beta mau kasih ingatin anak muda dong. Kotong nih menilai bahwa pekerjaan yang hebat, yang wah itu kalau kotong duduk di belakang meja, kalau kotong pakai dasi. Tapi kalau misalnya kotong jadi petani kok, atau kotong bikin sesuatu yang bukan di belakang meja, kotong rasa bilang, itu pekerjaan tingkat rendah. Itu mau bilang anak-anak muda, lebih baik jadi petani daripada jadi orang yang berdasi tapi korupsi. Ya toh? Jadi kembangkan potensi. Jangan pernah berpikir bahwa ini pekerjaan nih rendah, yang ini yang yang tinggi. Ya sekarang ini kan cari kerja setengah mati. Banyak sarjana yang dihasilkan, tapi lapangan pekerjaan sedikit. Karena itu minta Tuhan supaya kasih hikmat. Sebenarnya Tuhan kasih bosok hikmat, tapi itu tadi tuh. Kotong kadang-kadang berpikir, beta mau duduk di belakang meja, kelihatannya lebih keren. Nah, tapi sembunyi itu doi mas tuh, seperti dalam perumpamaan, sembunyi itu doi mas tuh dalam sapu tangan. Nah yuk, kalau bapak tua datang, tanya ke mana? Tadi toh, itu contoh toh, sudah apa satu kamu dia sembunyi? Bapak tua bilang, dari dia. Orang dong protes, pak, kenapa kok itu satu ada 10 dikasih sandia lain? Kenapa ini satu pun dia pun hanya ada satu, saya ambil. Jadi Tuhan bilang memang
Kalau orang ya rajin ya memang dia mesti dapat tambah. Pamalas biar kok kastega ame sakaba lu di sone pantas, lu sone berhak, lu sone bisa dipercaya, beta ame pulang kembali. Jadi begitu mari ketong punya motivasi diri. Jadi apa yang mendorong ketong untuk bisa mengembangkan ketong potensi itu adalah ketong bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan masih kasih ketong hidup dengan dia pun potensi-potensi yang ada, kesempatan untuk berguna. Mari, jadi jangan tunggu kapan beta tunggu, beta lulus ASN baru beta berguna. Neo, kalau lulus na baik, maka kalau su tes 20 kali kosong lulus, kermana? Berguna sudah dari sekarang, sebelum jadi ASN itu berguna semua orang. Kan yang berguna ini bukan hanya ASN, setoko tuh semua bisa berguna, ya. Oke, jadi Bapak Mama, semua kakak adik di bulan pendidikan ini, salah satu hal yang ketong pelajari adalah ketong belajar untuk ketong kembangkan ketong potensi, ketong pun daya, ketong pun modal yang Tuhan kasih, supaya ketong terus jadi orang yang berguna. Ini Bapak dan Mama dong di rumah di bulan pendidikan ini ajar anak-anak dong. Untuk supaya dari kecil-kecil dong justru belajar untuk kembangkan dong potensi supaya dong bisa jadi orang yang berguna. Tuhan memberkati ketong semua. Mari ketong berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Tuhan kasih ketong modal supaya ketong bisa jadi orang-orang yang berguna. Tuhan Yesus tolong ketong semua supaya ketong punya kemauan dan kemampuan untuk kembangkan ketong potensi yang Tuhan kasih supaya ketong terus jadi orang yang berguna. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati UBB dengan segala pelayanan mereka dan semua yang ada di dalamnya yang bekerja di sini. Tuhan berkati dan Gereja Masih Injil di Timur juga dengan semua lingkup pelayanan ada di dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Berkati ketong keluarga masing-masing. Ketong ada di dalam perayaan bulan pendidikan Gemit. Biarlah sebagai keluarga, ketong juga menjadi tempat, ketong pun keluarga, ketong pun rumah, menjadi tempat di mana ketong semua belajar untuk kembangkan ketong pun potensi supaya ketong jadi orang-orang, jadi keluarga yang berguna. Ini ketong pu harapan, di dalam nama Tuhan Yesus ketong berdoa. Amin.